Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, judul saya pada presentasi kali ini pendidikan Islam dan pemberdayaan umat, yaitu makalah Kapita Selekta Pendidikan. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian pendidikan Islam. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada al-tarbiyah, al-ta'dib, dan al-ta'lim. Dari ketiga istilah tersebut, yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah al-tarbiyah, sedangkan al-ta'dib dan al-ta'lim jarang digunakan, padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal perkembangan pendidikan Islam. Istilah al-tarbiyah. Penggunaan istilah al-tarbiyah berasal dari kata Rab. Walaupun kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. B. Istilah al-ta'lim. Istilah al-ta'lim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih universal dibanding dengan al-tarbiyah maupun al-ta'dib. Al-ta'lim dapat diartikan sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. C. Istilah al-ta'dib. Menurut al-atas, istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah al-ta'dib. Al-ta'dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Terlepas dari perdebatan makna dari ketiga di atas secara terminologi, para ahli pendidikan Islam memberikan batasan yang sangat bervariatif. Di antaranya adalah 1. Al-Sayyibani mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, umat, dan alam sekitarnya. 2. Ahmad di Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama. 3. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dari batasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. B. Dasar pendidikan dalam Islam. Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian Muslim, maka pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan landasan kerja. Dengan dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang telah diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang menghantarkan peserta didik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadis. 1. Dalam pendidikan Islam, sunnah Rasul mempunyai dua fungsi, yaitu menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya.
2. Menyimpulkan metode pendidikan dan kehidupan Rasulullah bersama sahabat. Secara lebih luas, pendidikan Islam terdiri dari 6 macam, yaitu Al-Quran, Sunnah Qaul al-Sahabat, Masail al-Mursalah, Urf dan pemikiran hasil ijtihad intelektual Islam. C. Pemberdayaan umat. Dengan melihat kondisi pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam sekarang ini, khususnya bangsa kita Indonesia akan menghadapi masalah besar, yaitu karena anak-anak didik telah menyampingkan urusan moral. Untuk suatu jangka panjangnya, masalah ini akan memberikan pengaruh besar pada sisi manusiawi umat dan bangsa, yaitu hilangnya rasa persaudaraan yang telah begitu membantu dalam membangun peradaban manusia yang saling tolong-menolong. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjadi khalifah di muka bumi ini. Hal ini banyak dicantumkan dalam Al-Quran dengan maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimilikinya mampu membangun dan memakmurkan bumi serta melestarikannya. Pendidikan Islam memadukan dua segi pentingan manusia, yaitu keduniaan dan keagamaan, berbeda dengan pendidikan sekuler yang hanya meninjau pada suatu aspek saja, yaitu keduniaan saja, dan segala bentuk keberhasilan cenderung dinyatakan dengan jumlah materi yang dimiliki atau jabatan serta pengaruh di tempat individu berada. Dalam Islam, sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniah sebagai pengenali tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi ini. Jika dilihat dari tujuan pembangunan manusia Indonesia, yaitu menjadikan manusia seutuhnya, maka tujuan tersebut harus memperhatikan kedua potensi yang ada pada manusia. Namun upaya ke arah penyimbangan pembangunan kedua potensi tersebut selama 32 tahun masa Orde Baru dalam bentuk konsep saja tanpa upaya aplikasi yang sebenarnya. Telah dimaklumi bahwa pendidikan Islam memandang tinggi masalah sumber daya manusia. Ini khususnya yang berkaitan dengan akhlak, sikap pribadi, etika dan moral. Kualitas sumber daya manusia menyangkut banyak aspek, yaitu aspek sikap mental, perilaku, aspek kemampuan, aspek intelijensi, aspek agama, aspek hukum, aspek kesehatan dan sebagainya. Kesemua aspek ini merupakan dua potensi yang masing-masing dimiliki oleh tiap individu, yaitu jasmania dan ruhania. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek jasmania selalu ditentukan oleh ruhania yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia untuk mencapai sumber daya manusia berkualitas. Usaha yang paling utama sebenarnya adalah memperbaiki potensi dari dalam manusia itu sendiri. Hal ini dapat dicontoh seperti kepatuhan umat terhadap hukum ditentukan oleh aspek ruhania ini. Peningkatan kualitas manusia hanya dapat dilakukan dengan perbaikan pendidikan. Menyatakan ada beberapa ciri umat atau manusia yang berkualitas, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan berkepribadian. 2. Berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab. 3. Mandiri, cerdas dan terampil. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Cinta tanah air, tebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Generasi yang berkualitas yang akan disiapkan untuk menyongsong dan menjadi pelaku pembangunan pada era globalisasi dituntut untuk meningkatkan kualitas keberagamaannya dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan agama yang tetap bertumpu pada iman dan akidah. Untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, ditetapkan langkah-langkah dalam pembinaan pendidikan agama, yaitu 1. Meningkatkan dan menyelaraskan pembinaan perguruan agama dengan perguruan umum dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sehingga perguruan agama berperan aktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pendidikan agama pada perguruan umum dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi akan lebih dimantapkan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Pendidikan tinggi agama serta lembaga yang menghasilkan tenaga ilmuwan dan ahli di bidang agama akan lebih dikembangkan agar
lebih berperan dalam pengembangan pikiran-pikiran ilmiah dalam rangka memahami dan menghayati serta mampu menerjemahkan ajaran-ajaran agama sesuai dengan melaras dengan kehidupan umat. Sementara itu, dalam upaya pemberdayaan potensi umat dapat diklasifikasikan pada 3 arah. 1. Upaya pemberdayaan potensi umat harus dimulai dari pemberdayaan pendidikan keluarga. Konsep brain development menjelaskan bahwa sistem penserabutan otak manusia sangat ditentukan oleh kontak manusia pada 3 tahun pertama kehidupannya di bumi. Semakin banyak gejala alam yang dapat ditangkap anak pada 3 tahun pertama usia mereka, maka akan merangsang pertumbuhan sistem serabut-serabut otak yang berarti akan berdampak tinggi yang lidasan anak di masa mendatang. 2. Institusi pendidikan merupakan arah pemberdayaan potensi umat yang selanjutnya setelah keluarga. Jadi tanggung jawab pihak sekolah dalam hal pertumbuhan anak selanjutnya, baik fisik, kecerdasan intelektual, kreativitas, dan perkembangan kecerdasan emosional, bahkan tumbuhnya kecerdasan spiritual secara optimal. 3. Arah pemberdayaan selanjutnya adalah di umat, dengan cara meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap terwujudnya bangsa yang memiliki peradaban dan moral tinggi. Hubungannya dengan proses pendidikan selama ini, sikap umat belum atau tidak kritis terhadap kebijakan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Umat mengikuti apa saja yang ditentukan sekolah tanpa mempertanyakan secara kritis apa manfaat dari semuanya itu, ditinjau dan pencapaian tujuan pendidikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya. Dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan sebuah nilai kebenaran dan kekuatan yang menghantarkan serta didik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, billahi fisabiril haq wastabiqul khairat. Asru minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.